Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang organisasi global. Yang sebelumnya kita bahas tentang organisasi regional, kali ini kita bahas tentang organisasi global di bidang ekonomi. Yang pertama adalah OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Yang kedua adalah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Dan yang ketiga adalah World Trade Organization atau WTO. Nah, OPEC ini adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Nah, pada tanggal 14 September 1960, 5 negara yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela mendirikan OPEC di Baghdad, Irak. Nah, pembentukan OPEC ini dipicu oleh ketidakstabilan harga minyak internasional. Hingga tahun 2014, OPEC ini sudah beranggotakan 12 negara, dan sejak tahun 1965, OPEC bermarkas di Wina, Austria. Nah, OPEC ini sendiri terdapat 7 perusahaan minyak terkenal, yaitu yang disebut dengan The Seven Sisters. Nah, anggotanya antara lain Anglo Persia Oil Company, Gulf Oil, Standard Oil of California, Texaco, Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey, dan Standard Oil Company of New York. Nah, selain itu, untuk menjaga kestabilan harga minyak dunia ini, OPEC memiliki tujuan yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antar negara anggota, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, dan menentukan kebijakan-kebijakan yang untuk melindungi negara-negara anggota. Nah, ini adalah gambar atau gambar peta dari di mana anggota-anggota OPEC terdapat. Nah, OPEC ini dalam bidang ekonomi, eksistensinya adalah memungkinkan negara anggota menjalin pendapatan mereka dengan mengorganisasikan kebijakan dan harga minyak. Salah satunya caranya adalah menjaga stabilitas harga pasar minyak internasional adalah melalui menentukan kuota batas tertingginya produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Nah, dalam bidang politik, OPEC ini memiliki kekuasaan politik yang cukup signifikan setelah terjadinya masalah Perang Yom Kippur. Nah, setengah ekspor minyak di dunia itu kan dimiliki oleh anggota OPEC. Jadi dalam Perang Yom Kippur antara Amerika membantu Israel melawan Mesir dan Suriah, OPEC memiliki peran yaitu ketika OPEC menaikkan harga minyak untuk membuat Amerika dan Israel kewalahan dalam menghadapi Suriah dan Mesir saat itu karena mereka adalah sebagai konsumen minyak, bukan produsen. Sedangkan saat itu Indonesia adalah sebagai produsen dan memiliki keuntungan dari OPEC ini sendiri. Nah, Indonesia yang awalnya bergabung dengan OPEC, nantinya pada Mei 2008 keluar dari OPEC dengan mengajukan surat pengeluaran sebagai anggota OPEC karena hal ini dilakukan Indonesia yang telah menjadi importir minyak dari tahun 2003. Indonesia menjadi importir tapi tidak banyak kerugian yang didapat Indonesia saat itu sehingga Indonesia keluar. Nah, setelah keluar OPEC, Menteri SDM nantinya menawarkan kerjasama kepada OPEC untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan serta manajemen perminyakan. Nah, yang kedua adalah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade yang pada tahun 1947 dibentuk organisasi yang mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang disebut dengan GATT di Geneva, Swiss. Nah, GATT ini dibentuk sebagai respon terhadap tidak adanya pihak pengatur tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Adapun maksud didirikannya GATT adalah menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Nah, traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan penghapusan praktik perdagangan diskriminatif. Nah, itu latar belakang dari GATT. Nah, yang kedua adalah tujuan dari GATT yaitu menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan sebagai pengatur bagi perdagangan internasional khususnya perdagangan barang. Nah, untuk mendukung tujuannya ini, GATT merespon berbagai perundingan yang dikenal dengan istilah round atau putaran. Nah, putaran Uruguay pada 1986 sampai
94 merupakan putaran terbesar bagi semua putaran yang ada karena menjadi cikal bakal terbentuknya WTO. Nah, prinsip-prinsip dalam GATT yang pertama ada prinsip most favored nation atau MAN yang menekankan suatu kebijakan perdagangan negara agar dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminatif. Yang kedua adalah prinsip national treatment, yaitu anggota diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal setidaknya setelah barang impor memasuki pasar domestik. Yang ketiga adalah prinsip larangan restriksi kuantitatif yang melarang adanya pembatasan kualitatif terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun. Yang keempat adalah prinsip melindungi melalui tarif. Yang kelima adalah prinsip resiprositas, yaitu diberikan suatu kepada negara dari negara kepada negara lain sebagai mitra dagang yang diberikan suatu perlakuan khusus dalam perdagangan. Dan yang keenam adalah prinsip perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang, dan yang ketujuh adalah prinsip transplantasi. Nah, yang ketiga adalah tentang World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan keberlanjutan dari GATT yang didirikan pada 1947. WTO disahkan sejak 1 Januari 1995 sebagai organisasi perdagangan dunia dengan tujuan mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif, non-tarif, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional dan menyediakan sengketa dagang, serta memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggota. Nah, saat ini WTO memiliki 160 negara anggota dengan 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Nah, tujuan dari WTO ini sendiri, tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT, yaitu yang pertama mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindarkan kebijakan-kebijakan atau praktik yang merugikan negara lain, menghilangkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan. Lalu yang ketiga mengembangkan sistem perdagangan multilateral, dan yang keempat adalah meningkatkan pemanfaatan kekayaan dunia, meningkatkan produk transaksi jual beli. Nah, struktur dari organisasi WTO yang pertama adanya Minister Conference, yaitu merupakan forum pengambil keputusan tertinggi yang mengadakan pertemuan secara reguler setiap sekali 2 tahun. Nah, ada yang kedua ada General Council bertugas sebagai pelaksana harian. Yang ketiga adalah Council for Trade in Goods yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang. Yang ketiga adalah Council for Trade in Service yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa. Yang selanjutnya adalah Council of Trade Related Aspect on Intellectual Property Right yang bertugas untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir ada Dispute Settlement Body yang bertugas menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota. Nah, untuk Indonesia sendiri, WTO ini pada 2 November 1949 Indonesia meratifikasi perjanjian dengan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang berisi tentang isu-isu konkret dalam WTO yang digunakan juga menjadi perjuangan Indonesia. Nah, yang pertama perjuangan Indonesia adalah dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang perundingan di bidang peraturan, yang ketiga perundingan di bidang jasa, yang keempat perundingan di bidang kesehatan masyarakat, yang kelima perundingan di bidang investasi, dan yang keenam perundingan di bidang lingkungan. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang organisasi global yang berada di bidang ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.